Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun buat dulur-dulur semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah keilmuan sebagai bahan edukasi buat teman-teman semuanya, khususnya buat teman-teman yang ingin mendalami tentang spiritual. Dalam keilmuan di alam semesta ini, selain tentang ilmu ketuhanan, di situ ada sebuah ilmu, yang ilmu itu bisa meningkatkan derajat dari panjenengan semuanya, bahkan bisa meningkatkan taraf hidup panjenengan semuanya, dan juga bisa menghilangkan segala permasalahan dalam hidup panjenengan semuanya, bahkan juga bisa menenangkan diri panjenengan semuanya. Dan ilmu ini lebih tinggi levelnya dibanding ilmu kanuragan, ilmu kesaktian, klenik, mantra, dan yang lain sebagainya. Dan ilmu ini sangat susah untuk didapatkan, karena ilmu ini sangat-sangat memberi manfaat buat panjenengan semuanya. Dan saya jamin 1000% itu akan banyak manfaatnya dalam panjenengan menghadapi segala permasalahan dalam hidup panjenengan. Sebenarnya apa ilmu yang levelnya tertinggi dalam spiritual, dan yang harus benar-benar sampean cari, sampean gali, sampean dapatkan dalam kehidupan panjenengan? Pokoknya ilmu ini, ilmu-ilmu kesaktian itu lewat. Dan yang memang susah didapatkan adalah ilmu pencerahan. Karena ilmu pencerahan ini bisa menjadi jalan orang untuk mendapatkan kesadaran yang mutlak, bisa mempertajam daya pikir atau kekuatan pikiran seseorang. Bahkan di saat orang tercerahkan, ilmu-ilmu kesaktian itu sudah tidak berarti. Dan orang-orang yang sudah tercerahkan itu, dia jarang ketemu dengan permasalahan hidupnya, karena dalam hidupnya dia sudah bisa menghandle rasa ketakutan akan hidupnya sendiri. Nah, ilmu pencerahan di era sekarang ini
ini susah didapatkan. Mayoritas yang disuguhkan itu adalah ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu kesaktian. Ilmu-ilmu yang sebenarnya kurang begitu ada manfaatnya dalam menjalankan perjalanan spiritualnya. Jadi pencerahan ini levelnya level tertinggi sebenarnya. Jadi di saat panjenengan bermeditasi tidak menemukan sesuatu, hanya menemukan fenomena-fenomena yang akan menambah kebingungan pada diri panjenengan sendiri, hanya pencerahanlah yang akan membimbing panjenengan untuk menuju apa yang sebenarnya menjadi puncak pada spiritual panjenengan sendiri-sendiri. Dan ilmu pencerahan ini hanya bisa ditangkap dengan pola pikir yang jernih. Kalau dalam pemikiran seseorang belum mendapatkan kejernihan, masih terbawa oleh rasa, masih terbelenggu oleh sesuatu, itu akan susah mendapatkan pencerahan pada dirinya. Yang ada hanya benturan. Benturan-benturan itulah yang menghalangi diri kita untuk memperoleh pengetahuan. Nah, untuk mendapatkan pencerahan, ya panjenengan harus bisa melepaskan segala belenggu pada diri panjenengan, kembali menjadi diri panjenengan yang sejatinya, kembali memakai kepala panjenengan. Nah, pencerahan ini bisa didapat dari seseorang yang memberi petuah, memberi pitutur, memberi nasihat, atau bisa juga sampai dapatkan dari apa yang sampai lihat, apa yang sampai dengar, dan apa yang sampai rasakan dalam perjalanan hidup panjenengan, ataupun sesuatu yang ada di sekeliling panjenengan. Itu juga bisa memberi pencerahan atau pengetahuan. Kalau panjenengan ingin mendapatkan pencerahan tanpa sebuah bimbingan, ya sampean harus pandai membaca diri sampean dan alam di sekeliling panjenengan semuanya. Jadi buat jenengan yang sekarang mungkin lagi tergila-gila dengan ilmu kesaktian, ilmu keampuhan, ilmu kegaiban, coba kita renungkan kembali. Hidup kita itu butuh pencerahan yang luar biasa untuk membuka jalan-jalan yang gelap, jalan-jalan yang belum kita pahami, agar kita bisa mendapatkan pengetahuan, kemakmuran, kebahagiaan, serta bisa menikmati apapun yang sudah Tuhan berikan kepada diri kita. Makanya bisa saya bilang ilmu level tertinggi yang membawa diri kita mendapatkan kesadaran diri yang mutlak, kesadaran diri yang sejati, itu adalah pencerahan. Itu yang akan membawa jasmani dan rohani kita untuk naik levelnya.
bukan kesaktian. Makanya di saat sampean sudah mau belajar dan sampean sudah siap mengajar, sampean sudah berani memberi nasihat, sampean sudah berani memberi pitutur atau petua, minimal diri kita itu sudah tercerahkan. Karena sebuah lampu tidak akan bisa memberi cahaya ke sebuah ruangan kalau lampunya itu sendiri tidak memiliki cahaya yang terang. Matahari tidak akan bisa menyinari alam apabila matahari itu tersendiri terhalang oleh mendung atau mataharinya sendiri tidak memiliki cahaya. Jadi buat teman-teman di sini bisa mengkaji kembali. Daripada panjenengan mencari ilmu yang ilmu itu sendiri suatu saat membingungkan diri sampai sendiri, membebani diri sampai sendiri. Makanya di sini saya bisa bilang kesaktian, kanuragan, ilmu kegaiban itu di saat bertemu ilmu pencerahan itu sudah kayak tidak ada gunanya. Dan sekarang sangat jarang orang itu mau memberi pencerahan secara real detail. Kebanyakan banyak yang disembunyikan atau dirahasiakan. Karena apa? Ya karena yang memberi sendiri itu masih berharap sesuatu gitu. Jadi di saat kita mau membuka kesadaran yang luar biasa, kita mau membangun kesadaran pada setiap orang, ya kita tidak harus ada rahasia lagi. Sampaikan apa yang kamu miliki yang sebenar-benarnya tanpa kamu harus menyembunyikan untuk kepentinganmu sendiri-sendiri. Orang-orang yang sudah tercukupi, orang-orang yang sudah tercerahkan, ya dia akan secara bebas atau lepas memberi pencerahan kepada yang lainnya. Tapi kalau masih terbeban kebutuhan ekonomi, kebutuhan keluarga, hutang piutang, masalah pribadinya, ya dia tidak akan pernah lepas memberikan pencerahan kepada yang lainnya. Jadi dari sini sampean bisa menilai apa yang harus sampean cari di dalam sampean menggali yang namanya spiritual. Jadi orang-orang yang ahli spiritual berarti dia sudah tercerahkan dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam masyarakatnya, dalam hidupnya, dan sudah sangat jelas bisa membaca apapun yang berada di alam sekitarnya. Sedikit edukasi buat teman-teman, semoga bermanfaat, semoga bisa membangun kesadaran kita bersama agar kita tidak terombang-ambing oleh iming-iming segala sesuatu yang sesuatu itu sendiri memberatkan dan membingungkan panjenengan. Belajarlah untuk paham, jangan belajar untuk pintar. Di saat sampean paham, di situ sampean akan bisa memberi pemahaman pada diri sampean dan juga orang-orang di sekeliling panjenengan semuanya. Matur suwun, salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.